Halo guys, kenalkan nama saya Marianti, saya dari kelompok 1. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai pragmatisme dan kami telah mengundang bintang tamu kami yang sangat spektakuler bernama Catherine Mulyani. Halo. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya persilakan kakak untuk memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Mulyani dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020. Bagaimana kabar kakak? Apakah sehat atau gimana? Seperti yang kamu lihat sekarang ini, sekarang kakak baik-baik saja. Wah, puji Tuhan. Bagaimana sih perasaan kakak diundang pada acara podcast kami hari ini? Tentu saja kakak sangat senang bisa diundang di acara podcast kakak hari ini, dan menurut kakak ini podcast yang sangat luar biasa. Terima kasih kak. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mempertanyakan pertanyaan nomor 1 nih. Bagaimana sih pendapat kakak tentang pragmatisme? Jadi pragmatisme itu merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang. Nah, pragmatisme sendiri dari pandangan filsafat itu adalah manfaat dari sebuah kebenaran atau dari tindakan yang kita lakukan. Seperti yang kita ketahui pada kehidupan kita saat sekarang ini itu lebih berpengaruh atau lebih ke teknologi, kita bergantung kepada teknologi dan juga fasilitas yang ada di sekitar kita. Nah, jadi pragmatisme ini berhubungan dengan manusia dan juga lingkungan di sekitar. Seperti itu dari pragmatisme. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kakak, apakah seseorang yang mempunyai sifat pragmatis itu baik apa tidak? Itu tergantung dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan orang tersebut. Contohnya dari dilihat jika pragmatisme itu sendiri baik, itu dilihat dari bagaimana tindakan atau perbuatan yang dilakukan orang tersebut, apakah baik atau sesuai dengan moral, etika, atau kepercayaan. Nah, sedangkan dilihat dari sikap buruknya itu dilihat dari tindakannya juga, itu kebalikannya, bagaimana perilaku tindakan perbuatannya, apakah itu sesuai dengan moral atau tidak. Oh, jadi ini tidak bisa dikatakan baik atau tidak ya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakak pernah nggak melakukan sifat pragmatis dalam kehidupan kakak? Tentu saja pernah. Boleh sebutkan salah satu contohnya kak? Baik, jadi salah satu contohnya itu di dalam dunia perkuliahan, seperti yang kita ketahui kan, pragmatisme ini merupakan tindakan kita atau bagaimana kita berpikir. Jadi pemikiran yang secara praktis atau instan seperti itu. Nah, jadi saat mengerjakan tugas disuruh merangkum sebuah atau meringkas sebuah materi. Jadi kakak mau, untuk seperti yang kita ketahui sekarang teknologi sekarang itu sangat canggih. Jadi kakak menggunakan aplikasi untuk membantu kakak dalam mengerjakan tugas itu dari sisi positif. Kemudian dari sisi negatifnya, karena ingin mengerjakan tugas cepat, lebih cepat, itu contohnya guru memberikan kakak tugas, kemudian kakak mencarinya di Google atau di internet seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya kak. Menurut pengalaman kakak, apakah kakak pernah bertemu dengan orang yang bersifat pragmatisme? Tentu saja kakak sering bertemu dengan teman-teman yang memiliki sikap pragmatisme. Boleh sebutkan contoh yang mereka lakukan? Sebenarnya ini seperti menggosip ya. Maaf ya teman-teman. Nah, jadi contoh pengalaman yang kakak alami bersama teman-teman kakak itu, di dunia perkuliahan kami itu sering ditugaskan untuk membuat sebuah makalah. Nah, makalah itu kan bersumber dari buku, kemudian jurnal, atau artikel kutipan yang kita baca. Nah, karena kami
memiliki sikap pragmatisme tadi, ingin berpikir secara praktis atau instan seperti itu, dan tindakan kami sebenarnya itu tidak boleh ditiru ya. Tidak boleh tiru ya teman-teman. Jadi kami dari artikel atau jurnal buku yang sudah kami dapatkan itu di copy paste. Nah itu sebenarnya tidak boleh ditiru. Tidak boleh teman-teman ya. Copy paste kemudian ditempelkan di makalah. Nah itu untuk lebih agar cerita itu untuk mempermudah seperti itu pemikiran kami. Namun sebenarnya itu tidak boleh ditiru dan itu adalah tindakan yang buruk. Mungkin juga ada dampak negatifnya juga ya. Iya, ada dampak negatifnya, terutama pada diri kami sendiri. Itu kurangi sikap kejujuran. Itu. Ya, kemudian juga seperti yang kita ketahui, kan makalah itu dari buku atau jurnal artikel yang sudah kita dapatkan harus diparafrase dulu, kemudian juga perlu dikutip dari kutipan dan membuat berdaftar pustaka. Karena itu bisa jika kita tidak mengutipnya atau tinggal copy paste tanpa parafrase atau mengubah kalimat-kalimat atau menambahkan kalimat yang sudah kita bacakan dari materi tersebut, itu dapat melanggar hak cipta dari penulis seperti itu. Nah itu tidak boleh, harus dihindari. Iya, betul sekali. Oke, dari pengalaman kakak Catherine tadi, sikap pragmatisme tersebut yang instan dan kemudian berpikir secara praktis harus kita hindari ya, karena dapat merugikan diri sendiri, terutama dapat merugikan orang lain. Oke, last question. Jadi menurut kakak bagaimana nih cara mengatasi sifat pragmatis? Untuk mengatasinya saja dari diri kita sendiri dulu ya. Yang pertama itu kita harus berusaha untuk berpikir, jangan hanya mau instan atau praktis. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu, kemudian memotivasi diri sendiri dan menghindari sikap pragmatisme yang tidak baik. Itu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Iya benar. Iya, itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Nah, saya ingin berbincang-bincang lebih lama lagi dengan kakak. Kemungkinan kakak ada ide untuk berbincang-bincang dengan saya? Saja ada dong, kita gantian karena kamu sudah bertanya. Sekarang kakak ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi sama aku. Jadi selama kamu di dunia perkuliahan ini, kamu mengajarnya bagaimana? Apakah terdapat pengalaman kamu pribadi yang kamu rasakan menunjukkan sikap dari pragmatisme ini sendiri? Jujur saja nih ya kak, saya selama duduk di bangku perkuliahan ini saya mempunyai sifat pragmatisme kak. Ya, seperti yang teman-teman kakak lakukan sama yang kakak lakukan tadi, saya juga lakukan itu di dalam lingkup perkuliahan saya kak. Jadi sama saja sih kak. Ya memang seperti itu adik. Jadi sikap pragmatisme itu tidak bisa kita jauhkan dari kehidupan kita dan juga lingkungan kita. Iya, dari aktivitas kita nggak bisa lepas dari itu memang, karena itu sangat. Ya, jadi sikap pragmatisme ini saling berhubungan dengan kehidupan kita dan juga lingkungan kita. Betul sekali. Memang itu tuh sangat penting sih juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kan kita gunakan untuk sesuatu yang gimana gitu ya, yang menguntungkan kita, yang bermanfaat. Jadi pragmatisme itu kan dalam pandangan filsafat itu sebuah tindakan yang memiliki kebenaran. Nah, kebenaran ini apakah bisa diuji, memiliki atau real atau relevan seperti itu. Nah, dalam dunia perkuliahan itu baru-baru ini kakak melakukan sebuah pengamatan atau observasi di sekolah. Nah, jadi observasi ini kita itu harus sesuai dengan pengujian data yang kita buat, itu harus sesuai
dengan pengamatan, dari observasi, kemudian wawancara yang kita lakukan di lapangan. Jadi harus teruji kebenarannya, harus ada buktinya seperti itu. Jadi tidak asal-asal. Ya, itu tindakan perbuatan yang sesuai atau yang Sesuai fakta. Ya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada podcast kali ini adalah pragmatisme ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia jika dilihat dari pandangan filsafat merupakan manfaat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Kemudian, untuk mengatasi sikap pragmatisme ini, perlu dimulai dari diri kita sendiri untuk memotivasi diri sendiri agar dapat berusaha menjauhkan atau menghilangkan pikiran praktis atau instan. Oke Kak, mohon izin untuk mengakhiri podcast kami hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang tidak enak didengar atau mengganggu atau membuat Kakak tersinggung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah dapat hadir dan meluangkan waktu Kakak untuk dapat bersama-sama kami pada hari ini. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Ya, Kak juga mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di acara podcast yang sangat luar biasa ini. Semoga podcast hari ini dari bincang-bincang kita dapat bermanfaat bagi penonton yang menyaksikan podcast ini. Kakak juga ingin meminta maaf jika selama berbincang-bincang ada perkataan kakak atau jawaban kakak yang kurang tepat dan kurang enak didengar. Tidak ada kok, semua enak didengar. Ya kan? Iya, terima kasih. Saya Marianti dari perwakilan kelompok 1 izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.